Untuk membuktikan bahwa uang adalah yang paling berguna di akhir zaman, saya tidak menyimpan makanan atau berbelanja, tetapi pergi ke bank terdekat untuk menukarkan uang tunai. Hanya karena saya mendapatkan sebuah sistem belanja kilat tunai. Baik itu makanan yang membuat wanita cantik menurunkan kewaspadaan, atau senjata yang dapat mewujudkan kesetaraan bagi semua makhluk. Semua itu hanya perlu 1 yuan untuk dibeli seketika. Orang-orang yang penuh nafsu itu, saat ini seperti terkena mantra pembekuan. Langkah mereka tiba-tiba terhenti. Tidak, maaf, kami salah jalan. Orang yang memimpin mulai terbata-bata saat berbicara. Dia sambil berkata, sambil perlahan mundur. Keringat kecil mulai muncul di dahinya. Orang-orang lain juga dengan ketakutan mundur mengikuti. Bahkan tak berani menghela napas. Tongkat yang sebelumnya mereka pegang, saat ini terlihat sangat konyol. Aku sama sekali tidak berniat membiarkan mereka pergi. Senapan mesin dipegang dengan mantap di tanganku. Tatapanku yang dingin menyapu seluruh orang. Salah jalan. Kalian tidak mengatakan seperti ini sebelumnya. Kalian tidak ingin merampas semua makananku, kan? Dan juga melemparku keluar. Semua orang merasa tegang. Seseorang mulai merayu untuk diselamatkan. Kakak, ini salah paham. Semuanya salah paham. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya menatap tajam ke senapan mesin di tanganku. Tatapannya dipenuhi dengan ketakutan. Aku tertawa dingin. Lepaskan dirimu. Karena kalian sudah datang. Jangan berharap bisa pergi dengan mudah. Setelah mengatakannya, aku tanpa ragu menarik pelatuk. Senapan mesin memuntahkan lidah api. Peluru melesat melewati lorong. Beberapa orang di depan langsung terjatuh. Kekuatan senapan mesin ini benar-benar mengerikan. Daging dan potongan pakaian berhamburan kemana-mana. Sisa orang-orang berteriak ketakutan. Mereka berbalik dengan gila. Ingin melarikan diri dari tempat kematian ini. Sikap angkuh yang awalnya ada, saat ini telah lenyap tanpa jejak. Sebagai gantinya adalah ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, suara tembakan berhenti. Koridor itu sunyi senyap. Beberapa pria kekar tergeletak di tanah. Namun masih ada sekitar 10 orang yang berhasil melarikan diri. Aku tidak mengejar mereka terus-menerus. Melepaskan orang-orang itu. Saya punya beberapa ide lainnya. Aku membutuhkan mereka. Sebarkan kekuatanku ke seluruh penjuru. Menghemat agar tidak perlu waspada setiap hari. Saat ini, beberapa orang yang berhasil melarikan diri sedang dalam keadaan mengamuk, menuju kedalaman parkir bawah tanah. Sambil berlari, sambil menoleh dengan ketakutan. Takut aku akan mengejar mereka. Orang-orang yang awalnya bingung, seketika terbangun. Tatapan mereka serentak tertuju pada sosok-sosok yang berantakan ini. Terlihat orang-orang ini penuh dengan darah, dengan wajah penuh kepanikan. Seolah-olah mereka adalah hantu yang kembali dari neraka. Ada apa? Apa yang terjadi? Jangan-jangan ada monster di luar sana? Cepat katakan, kalian. Apa yang telah terjadi? Dia adalah iblis. Orang-orang ini terus-menerus berbisik, seperti kehilangan jiwa karena ketakutan. Saat itu, seorang wanita berlari mendekat. Suaranya penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Iblis apa? Di mana raja tua kita? Kenapa dia belum kembali? Bukankah kalian pergi merampok makanan di rumah Lintian? Apa yang telah terjadi? Saat itu juga, terdengar teriakan minta tolong dari pintu lorong. Tolong! Tolong! Sebuah sosok penuh darah, dengan langkah terhuyung-huyung, muncul di depan pandangan orang-orang. Lauli, seorang wanita tiba-tiba berlari maju, menopang sosok yang hampir jatuh itu. Lauli, ada apa denganmu? Wanita itu melihat suaminya dalam keadaan mengenaskan. Air mata langsung mengalir deras. Dingin. Lauli memegang perutnya. Dia terus bergetar. Peluru yang menembus orang lain, tepat mengenai perutnya. Dan para tetangga melihat penampilan Lauli seperti ini. Akhirnya percaya. Tetangga yang sebelumnya memiliki masalah dengan saya mulai merasa takut. Wanjia Ma terlihat pucat. Dia secara tidak sadar memegang dadanya, ingin menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Si kepala datar itu seperti tikus yang ketakutan. Matanya berputar-putar. Dengan cemas ingin mencari sudut tersembunyi untuk bersembunyi. Dokter. Apakah ada dokter? Wanita itu memeluk Lauli, berteriak dengan suara serak kepada kerumunan. Tatapannya mencari di antara kerumunan. Dengan cemas mencarinya. Matanya penuh dengan permohonan. Akhirnya, dengan perlahan, lengan Lauli terkulai. Wanita itu menjadi histeris. Tidak, Lintian, kau binatang brengsek. Aku akan membunuhmu. Di tengah kerumunan, Yelin dan Liu Xiaoyan melihat adegan ini. Mereka saling bertukar pandang tanpa sengaja. Rasa tidak nyaman muncul di dalam hati. Yelin menggigit bibirnya. Bibirnya hampir berdarah karena digigit. Dia sangat takut sekarang. Tidak tahu bagaimana aku akan menghadapinya. Menyesal. Dia benar-benar menyesal. Sementara itu, pria berkacamata yang selalu melindungi kedua wanita itu diam-diam menjauh sedikit dari keduanya. Dia adalah pengagum yang setia, tapi bukan orang bodoh. Yelin telah menyinggung orang yang kuat seperti ini. Dia tidak berani mendekat terlalu dekat. Sisi lain, aku melemparkan beberapa mayat sial. Lempar ke bawah lewat jendela. Aku tahu kejadian kali ini
Pasti akan menimbulkan kegaduhan di tempat parkir bawah tanah, menyebabkan keributan besar. Tapi itu juga baik, kan? Para tetangga akan lebih menyadari kekuatanku. Shen Shihan setelah mendengar suara tembakan berhenti. Ketakutan di dalam hati tidak berkurang sedikit pun. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hanya bisa berdoa dalam hati. Aku bisa kembali dengan selamat. Ketika aku membuka pintu, air matanya langsung mengalir deras. Dia segera melompat ke pelukanku.